Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas materi kali ini tentang basis data berorientasi dokumen. Pada prinsipnya sih, basis data orientasi dokumen itu sebuah aplikasi juga, aplikasi pengelolaan basis data gitu. Hanya saja yang membedakan antara basis data orientasi dokumen dengan basis data relational RDBMS ya. Di sini basis data dokumen ini tidak membutuhkan struktur yang kaku. Kalau kalian perhatikan praktek-praktek kemarin, kita belajar Microsoft Access, kita harus memperhatikan baik-baik struktur basis datanya, relationship-nya seperti apa, gitu ya. Begitu juga di MySQL, jenis field-nya apa, atributnya apa, dan kemudian relasinya apa, ada primary key, ada secondary key, dan seterusnya. Ya, basis data dokumen itu lebih fleksibel. Dokumen apa sih? Kalau kita lihat dokumen kan macam-macam ya. Dokumen bisa berbentuk skripsi, ada bab 1, bab 2, lalu kemudian ada pembahasan, metodologi, kemudian juga dokumen bisa berbentuk kwitansi, ada nama, ada jumlah, ada keperluan, ada tanda tangan, atau dokumen juga bisa berbentuk sebuah buku. Ada judul, ada pengarang, ada subjek. Jadi bisa dibayangin orientasinya dia dokumen, bisa nampung segala macam informasi. Oke, jadi kita lanjut dulu. Kenapa kita perlu belajar ini? Di depan, di perkembangan dengan adanya aplikasi mobile, maka juga aplikasi big data, ya, munculnya fenomena big data, itu memaksa bahwa pengembang basis data tapi dipermudah untuk dengan cepat bisa menampung berbagai macam dokumen tanpa harus ribet-ribet mikirin strukturnya, ribet-ribet mikirin 1 NF, 2 NF, 3 NF. Siapa yang sampai sekarang 1 NF, 2 NF, 3 NF masih belum paham. Nah, ini adalah kelebihan dari si basis data dokumen. Pembelajaran kali ini diharapkan kalian bisa menjelaskan konsep data berorientasi dokumen. Lalu kemudian setelah belajar ini juga kalian setidaknya bisalah pakai aplikasi NoSQL, Database Management System yang NoSQL untuk membuat basis data. Dan kalian bisa memanfaatkannya untuk memanipulasi data. Kalau ke depannya, habis ini mau ngapain? Sebenarnya biasanya sih akan banyak pemanfaatan NoSQL atau basis data dokumen itu untuk aplikasi mobile. Jadi kalau yang tertarik untuk menjadi programmer aplikasi mobile, ya mau nggak mau NoSQL atau database orientasi dokumen harus kalian kuasain. Oke.
Jadi big data kita tahu kecepatannya tinggi, pertambahan datanya, ukurannya juga besar, macam-macam bentuknya big data, ya kan? Apa Twitter, ya. Ada yang ngirim gambar, ada yang ngirim video, ada yang cuma teks doang. Kemudian itu medsos ya, gitu juga Instagram. Lalu kemudian ada transaksi keuangan yang semuanya membutuhkan kecepatan. Semuanya nanti bisa dimanfaatkan untuk big data. Nah, bagaimana bisa dimanfaatkan big data kalau data-data tersebut tidak dikelola? Data yang variasinya macam-macam tidak bisa ditelusur, tidak bisa ditemukan dengan cepat. Maka nggak mungkin itu bisa dianalisis dengan metode big data. Kita perlu basis data untuk nampung data-data yang macam-macam ini. Nah, solusi untuk big data itu ya tidak lain adalah basis data dokumen yang ditawarkan. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di internet itu, basis data di internet itu kayak apa sih? Yang benar-benar terstruktur dalam bentuk tabel, dalam bentuk aplikasi database, spreadsheet, gitu ya, itu ternyata cuma 20%. 20% berarti berapa? Seperlimanya ya kurang lebih. Yang 80% data di internet itu justru malah tidak terstruktur. Biasanya berbentuk ini, teks, website. Oke, website. Kalian pakai apa? WordPress, Joomla, Drupal. Isinya apa? Judul pasti ada. Kontennya pakai bab 1, bab 2, belum tentu. Pakai halaman, bisa jadi enggak. Jadi teks-teks yang kalian baca di website itu nggak ada strukturnya. Mungkin kalau kalian baca manual, dokumen panduan, nah ada strukturnya. Ada bab 1, bab 2. Tapi yang lain, blog kalian ada strukturnya? Apakah kalian ngisi blog itu ada urutannya? Latar belakang dulu baru kejadiannya, atau kejadiannya dulu baru latar belakang? Semua orang bisa bebas, karena itu sebenarnya justru malah basis data itu sendiri di internet itu tidak terstruktur. Rekaman suara, call center. Siapa yang sering kontak bank, apa call centernya, layanan customer, nah, kan direkam ya, atau kontak ke provider kalian, ada masalah dengan SIM card, dengan layanan kalian. Nah, itu semua rekaman. Rekaman ini memang diberitahukan di awal. Lalu kemudian rekaman ditranskrip ke teks kadang-kadang jika diperlukan. Kembali lagi, teks. Isinya kalau percakapan di customer service bisa dirunut, bisa diurutin, bisa distrukturisasi. Nah, email ya sama ini juga nih. Kalau ada keluhan gitu kan, coba di Twitter. Ada masalah tinggal kasih hashtag aja selesai. Ya kan? Sosial media, promosi, transkrip pidato, ceramah, khotbah. Itu juga tidak ada strukturnya. Petugas lapangan itu kalau bawa apa, bikin wawancara, penelitian, ya. Kalau survei pakai kuesioner masih mungkin ada strukturnya, bentuknya spreadsheet, ya kan, bentuknya form. Tapi kalau wawancara, ini salesman jualan barang, ya ini adalah bentuk
data yang ada di internet, dan mau nggak mau ini harus terstruktur, bukan terstruktur, harus disimpan, harus dikelola. Kalau nggak, buat apa? Buat apa rekaman di call center direkam? Buat apa dijadikan teks? Ditranskripkan. Kan supaya kita bisa menelusur, ya kan, keluhan pelanggan apa saja. Lalu kemudian mungkin diukur juga berapa lama penyelesaian setiap masalah dan seterusnya. Dan itu kan mau nggak mau harus disimpan, harus dikelola datanya. Mau bikin basis data terstruktur untuk menampung data-data yang tidak struktur, wah bisa, pada prinsipnya bisa, tapi tingkat kesulitannya akan semakin besar. Nah, jadi selain tadi ada data yang sebegitu banyak, 80% ternyata bukan terstruktur. Kenapa basis data orientasi dokumen ini juga muncul? Karena cloud computing, komputasi awan. Gara-gara cloud computing, tempat penyimpanan hard disk gitu ya, penyimpanan data di cloud computing di server yang ada di mana tahu gitu, itu murah banget. Query data server terdistribusi sehingga sangat sulit dilakukan dengan DBMS relational. Terkadang kita nggak tahu database kita ini disimpannya di server yang mana. Dengan menggunakan cloud computing kan, kalian mungkin bisa milih, oh ini ada di mana, disimpan di Amerika, di Singapura, di Eropa. Tapi apakah kalian tahu fisiknya ada di mana? Nah, kadang-kadang DBMS relational itu perlu, apalagi kalau replikasi, menduplikasi basis data. Kita perlu tahu di mana alamat persisnya, IP-nya, gitu-gitu. Oh, kalau cloud computing, kan kita bisa pindah kapanpun, sesuai dengan kebutuhan kita ya, bisa digedein, bisa dikecilin. Nah, kapasitasnya bisa dirubah-rubah setiap saat. Nah, ini akan sangat sulit nih kalau kita pakai aplikasi relational ya, yang tidak mendukung tadi clustering misalnya. Nah, kalau pakai orientasi dokumen, basis data orientasi dokumen, dia memang didesain tadi untuk penggunaan di internet. Dia memang didesain untuk clustering, sehingga mengakibatkan cloud computing ini ya justru malah cocok jadinya dengan basis data berorientasi dokumen. Berkaitan dengan tadi 80%, sekarang pun dengan media sosial, maka kecepatan Twitter berapa nambahnya per detik, YouTube berapa nambahnya, Instagram berapa nambahnya, yang lain juga banyak ya. Nah, ini mau nggak mau jumlah yang tidak struktur itu akan terus bertambah. Kalau ini kita tidak antisipasi, maka data-data yang tidak struktur itu artinya bisa jadi hilang karena tidak kita kelola dengan baik. Nah, disinilah muncul basis data orientasi dokumen, mendorong perkembangan basis data berorientasi dokumen. Lalu kemudian tadi ada big data, ada metode-metode pengembangan aplikasi. Salah satunya adalah agile. Ini agile ini apa sih? Ini adalah teknik membuat aplikasi berdasarkan kebutuhan yang muncul setiap saat, cepat sekali. Ada perubahan sedikit, oke kita rubah ini, hasilnya seperti ini. Terus kita berubah, oh jangan-jangan gini, begitu prototipe-nya keluar, oh yang ini dirubah, tolong dirubah segera, saya dirubah lagi. Terus kecepatan perubahannya dengan metode agile ini jika dibandingkan dengan pengembangan software tradisional, waterfall itu misalnya, satu tahap selesai, tahap berikutnya terus batch ya, maka agile ini bentuknya siklusnya terus muter sampai kemudian
aplikasi itu dianggap selesai. Nah, solusinya apa? Kalau ternyata kita harus merubah database waktu kita ngembangin dengan metode Agile dan ternyata aplikasi itu butuh perubahan di struktur data. Wah, kita mesti bikin lagi 1, 2 NF, 3 NF-nya. Wah, berapa lama itu jadinya si Agile ini? Padahal Agile itu menekankan pada kecepatan proses. Disinilah kemudian data berorientasi, basis data berorientasi dokumen juga mendapat dukungan dengan adanya kebutuhan tadi. Kita harus segera menyimpan data dan nggak mungkin kita tunda-tunda lagi karena data ini terus bertambah dengan cepat. Nama lain dari basis data, basis dokumen adalah NoSQL. Di layar sudah saya berikan juga definisi NoSQL yang bisa kalian baca-baca ya. Jadi pada intinya adalah basis data dokumen, orang menyebutnya juga NoSQL DBMS, yang artinya dia tidak menggunakan bahasa standar SQL untuk melakukan query, untuk penelusuran. Masih ingat SQL? Select atributnya apa? Dari tabel, left join, inner join, nah, segala macam itu. Where, nah kalau di basis data dokumen, maka ini bahasa SQL tadi nggak berlaku. Arti NoSQL itu bisa juga berarti not only SQL. Jadi bahasa SQL masih bisa dipakai untuk beberapa perintah query. Tapi itu juga bisa menjadi pendamping bagi DBMS SQL. Ya. Ada dua pendapat. Terserah kalian mau ini yang mana. Tapi pada intinya adalah NoSQL itu bisa berarti query pencariannya tidak menggunakan SQL, tapi bisa juga berarti ini pelengkap dari basis data SQL. Jadi aplikasinya basisnya NoSQL, tapi untuk merujuk data detail maka dia dirujuk ke basis data SQL. Jadi si NoSQL basis data dokumen tadi mendampingi aplikasi yang memang berbasis SQL. Sekali lagi, SQL tujuan khususnya adalah model data spesifik, skemanya fleksibel, ya, dan aplikasi-aplikasi yang terbaru cenderung pakai NoSQL. Kenapa perkembangan terbaru? Karena satu, dia mudah banget, fungsionalitasnya juga keren, indexingnya cepat ya, kinerjanya karena dia didesain memang untuk cloud computing, jadi scalability-nya enak banget, mau nambah segede apa dengan cepat dia bisa tanggulangi atau mau dikurangi ya. Dan kalau kita bicara NoSQL, kalau Microsoft Access atau MySQL ya, itu kan datanya teks, kemudian ada bisa blob. Kalau di Microsoft Access itu ada embed ya, maka NoSQL ini model datanya itu bisa macam-macam. Bisa berbentuk dokumen yang isinya cuma teks doang, tapi bisa juga yang isinya grafik, gambar-gambar gitu, data-data untuk menghasilkan grafik, untuk menghasilkan chart, atau bisa juga isinya tuh sebenarnya adalah key, nilai-nilai kunci, ID. Nilai-nilai kunci ini nanti ngerujuknya kemana? Ke basis data SQL. Makanya tadi NoSQL itu tidak berarti dia NoSQL berdiri sendiri, bisa jadi NoSQL ini untuk melengkapi data SQL yang sudah ada, ya. Dan nanti di NoSQL kalau nyambung dengan basis data SQL itu bisa juga nih isinya cuma kunci-kunci data atau ID-ID data yang membutuhkan kecepatan
membutuhkan ruang ruang yang besar, karena harus diindeks. Nah, ini pembahasannya nanti nyambung ke pembuatan indeks yang minggu lalu sudah kita bahas. Sekali lagi, sangat fleksibel dan tidak perlu rancangan tabel. Terminologinya agak sedikit beda antara basis data SQL dan NoSQL ya. Ini bisa dilihat di sini. Basis data orientasi dokumen dan relational. Kalau biasanya kita kenal record atau tuple, ya, data kita sendiri, maka kalau record ini adalah baris, ya, maka orientasi dokumen, record itu ya dokumen itu sendiri. Lalu kemudian record-record baris-baris itu terstruktur dalam bentuk tabel, ya, entitas. Nah, kalau di basis data, kumpulan dari record, kumpulan dari dokumen namanya koleksi. Kalau di ini yang kenapa NoSQL tadi ya, bukan bahasa SQL, bukan SQL standar. Kalau di orientasi dokumen, basis data orientasi dokumen, mau bikin data, kita pakainya create. Kalau relational, insert. Ya kan? Insert into tabel X, kolomnya apa, lalu kita sebutkan datanya. Tapi kalau di sini, kita tinggal create dokumen, masukin datanya, selesai. Kalau untuk dokumen, sorry, kalau untuk manipulasi dokumen, read di orientasi dokumen, di RDBMS, SQL, select. Update sama, delete sama. Tapi bisa kelihatan ya, perintahnya bukan lagi standar SQL, meskipun memang ya ini update sama delete masih sama. Lalu kemudian kalau kita bicara tadi database NoSQL, kalau kita bicara RDBMS kan Microsoft Access, kalian sudah belajar. Kemudian MySQL, kalian sudah belajar. Postgre itu ada salah satu yang lain. MySQL juga banyak versinya. MongoDB, Cloud ini ada banyak ya, bisa dilihat. Cassandra, Dynamo, nah, nanti kita akan belajar salah satu produknya si Apache, ya, database yang namanya CouchDB. Ini, jangan salah, ada CouchDB, ada Couchbase Server. Ini dua aplikasi yang berbeda ya. Mengapa dokumen basis data cocok untuk data bibliografi? Menarik nih, karena tadi buku kadang-kadang nggak punya struktur kan ya. Kalau kita bicara mau masukin semua data teks gitu kan yang ada di buku, apakah kita bisa mengelompokkannya menjadi kolom-kolom untuk buku tersebut? Ada bab 1, ada bab 2, lalu kita masukin semua, ribet banget. Bagus kalau skripsi atau tesis ya, dokumen-dokumen saintifik mungkin sudah ada strukturnya. Tapi kalau buku cerita novel, fiksi, babnya ada berapa? Ada gitu bab 1, bab 2, bab 3 di novel? Kalau nggak ada. Paling judul-judul topiknya, ya kan? Ada berapa babnya? Kolomnya gimana bikin? Ya. Kalau kita bicara metadata bibliografi dan data data kontennya, maka basis data berorientasi dokumen ini cocok banget sebenarnya. Query-nya juga lebih sederhana. Dan yang seru,
query, kalau kemarin kita lihat ya, mencari di MySQL atau di Excel itu kan terbatas sekali ya. Boolean oke, on apa and or not-nya bisa dipakai waktu query. Tapi dengan menggunakan frase fuzzy search ini terbatas. Sementara kalau kita pakai orientasi dokumen, justru malah kelebihannya adalah di sini. Mereka bisa pakai fuzzy search, mereka bisa mencari frase. Saya mau cari dokumen yang ada kata pengantar, lalu diikuti oleh dua kata berikutnya, apapun itu katanya, dan kata yang berikutnya adalah perpustakaan. Nah, itu adalah pencarian frase. Ini bisa dilakukan dengan orientasi dokumen, basis data orientasi dokumen. Kalau dengan SQL, nggak mungkin. Susah. Bisa kita bikin programnya, bisa. Tapi resources-nya akan gede banget untuk bisa menghasilkan tadi pencarian seperti itu. Juga, sekali lagi, struktur basis data. Di sini kita nggak perlu mikirin mau pakai ACR2 boleh, mau pakai RDA boleh, mau pakai apapun, mau kalian gabungin antara RDA, Mark dan kawan-kawannya, silakan. Mau bikin field sendiri boleh, karena sekali lagi fleksibel, dia tidak perlu struktur yang kaku. ACR2 ada berapa ruas? Nah, itu kan berarti kaku ya. Kita nggak bisa nambahin ruas sendiri kan. Mark boleh kita bikin tag 333 atau 221. Nggak bisa. Bisa kalian bikin tag yang kepalanya 900 sekian, kan itu customize, localize. Ya. Tapi kalau basis data berorientasi dokumen, nggak perlu kita mikirin itu. Rekor metadata dengan jumlah ruas bervariasi, variable field, itu bisa langsung kita simpan. Kemarin kita selalu punya masalah kan, ini panjang ruasnya berapa? Kita ukur dulu, rata-rata berapa? Kalau kurang gimana? Ya terpaksa aplikasinya udah jadi, kita rubah lagi sedikit, tambahin lagi struktur basis datanya. Kalau dengan database berorientasi dokumen, kita bisa punya ruas yang bervariasi panjang, nggak ada batasan. Satu ruas kamu isi satu huruf bisa, ruas yang sama kamu isi satu buku, ya, copy paste teks satu buku boleh. Si database orientasi dokumen itu mendukung yang namanya variable field. Ya, linknya gimana? Nggak perlu dipikirin, gampang. Nanti kita dengan mudah bilang, oke, dokumen 1 dengan dokumen 2, artinya record ya, jadi record 1 dengan record 2 ini berhubungan di sini. Ya. Kita bisa tetapkan di basis data berorientasi dokumen. Oke, itu pengantar kita tentang manajemen basis data berorientasi dokumen. Yang kita mau pelajari, ini mungkin nggak akan kebayang ya masalahnya kalau hanya teori seperti ini. Nah, kita coba harus praktekkan ini. Yang akan kita coba adalah ini, CoachDB ya. Di layar sudah ada di materi pengantar, silakan dicoba bagaimana. Kalau bisa coba kalian install CoachDB-nya. Memang yang waktu praktek kemarin videonya kita bikin dengan CoachDB versi 3.1.1 2 tahun yang lalu ya. Dan itu yang terbaru di tahun 2020. Sekarang di 2023 itu sudah ada versi 3.3.2. Prinsipnya tetap sama, nggak ada perubahan yang spesifik, hanya versinya saja ada perbaruan. Tapi instalasinya silakan kalian lakukan ya, sehingga kalian nanti bisa belajar apa sih itu CoachDB, bagaimana memanipulasi data di database CoachDB. Karena kalian harus merasakan bedanya. Bagaimana
bikin mengelola data yang unstruktur dengan yang terstruktur. Salah satu yang lain adalah yang mungkin juga bisa kalian pelajari sendiri dan ini cukup dominan ya dipakai di internet ya, aplikasi yang namanya MongoDB. Dia sebenarnya komersil, tapi ada versi komunitas yang bisa kalian pelajari. Oh, tutorialnya banyak. Dan yang menarik adalah kalau kalian kemarin sudah punya Laragon, apalagi kalau Laragon yang diinstal, kita bisa install MongoDB di Laragon. Ini adalah link yang bisa kalian baca ya, bagaimana cara nambahin MongoDB di Laragon kita. Saya saranin kalau kalian mau install MongoDB di Laragon, jangan gunakan yang portable. Karena kalau yang portable, si MongoDB-nya bingung dia. Karena MongoDB ini didesain bukan untuk yang portable, tapi untuk yang fix. Servernya mana, komputernya mana, informasinya apa. Nah, itu semua dibutuhkan oleh si MongoDB. Oleh karena itu, kalau kalian mau nyoba yang MongoDB, ini bisa kalian gunakan Laragon, tapi yang versi full, bukan yang versi portable. Karena yang versi full juga sudah memang mendukung MongoDB, sementara yang portable itu kan engine-nya masih engine Windows yang lama ya. Kalau kalian sudah pakai MongoDB yang terbaru, bisa jadi tidak kompatibel. Yang CouchDB ini juga harus diinstal. Hanya saja bedanya CouchDB ini installnya permanen. Kalian nanti bisa atur kalau nanti kalian sudah coba install ya, bisa dijalanin manual atau bisa juga dibikin otomatis. Setiap kali komputer nyala, otomatis CouchDB-nya jalan. Oke, itu aja dulu untuk kelas teori kita. Jadi nanti kita coba bahas di materi praktiknya. Kalau kalian ingin membaca lagi buku-buku pengetahuan tentang MySQL, manajemen basis data berorientasi dokumen, ini ada buku 2017 ya, bisa kalian baca di perpustakaan kayaknya ada, mungkin bisa kalian pinjam. Tentang CouchDB, ini websitenya, juga ini website MongoDB. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.